Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati guru kita Ustadz Adi Hidayat, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ihsan, dan juga para pemirsa Akhyar TV di mana saja berada. Alhamdulillah pada malam hari ini saya mendapatkan kehormatan lagi dari guru kita Ustadz Adi Hidayat untuk sharing pengalaman seputar pembinaan mu'allaf. Sebagaimana yang kita ketahui memang berapa tahun terakhir ini kesadaran umat lain untuk kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam ini sangat meningkat sekali. Kebetulan saya juga baru pulang keliling dari Eropa. Saya kemarin ada tadabbur alam di 6 negara, di Jerman, di Swiss, Italia, kemudian Prancis, Belgia, dan terakhir di Belanda. Itu alam apa aja itu Ustaz? Nama alam? Alam manusia, alam jin, alam... Itu tadabbur alam inilah. Alam yang nyata ini ya. Jadi satu hal yang menarik, alhamdulillah Ustadz, kemarin saya sempat sholat maghrib di Islamic Culture Center of Italy. Ini masjidnya besar sekali di Roma. Kalau jarak dari Vatikan ke Roma ke masjid ini kurang lebih sekitar belasan kilometer saja. Saya baru sadar dan baru tahu, walaupun mantan Kristen tapi bukan Katolik. Setelah saya ke Roma baru tahu kalau Vatikan itu ternyata negara sendiri, Ustaz. Itu negara sendiri. Bukan di bawah Italia, tidak. Tapi posisinya di pusat kota Roma itu. Negara Vatikan ini adalah negara terkecil di dunia. Luas areanya hanya sekitar 45 hektar saja. Ya, 45 hektar. Mungkin sekomplek ini saja. Dan jumlah penduduknya hanya sekitar 1.000 orang. Dan itu menjadi boleh dikatakan pusat Katolik di seluruh dunia. Jadi dia secara pemerintahan bukan di bawah Italia, tapi dia punya pemerintah sendiri, dia punya presiden sendiri. Namun di sana jabatan tertinggi. Bagaimana perkembangan Islam di sini? Coba Anda sholat Jumat di sini. Sayangnya tidak ada waktu saya sholat Jumat di sana. Di sini sholat Jumat itu kadang-kadang sampai 2 ronde dia bilang. Padahal masih besar. Subhanallah. Dan ikhwah sekalian, yang paling menarik saya tanya bagaimana perkembangan agama Katolik. Dia katakan di sini dulu, Italia ini, jumlah penduduknya sekitar 61 juta, meliputi Vatikan juga. Dulunya, penduduk Italia itu dia bilang 90% beragama Katolik. 10% dibagi-bagi, ada yang Protestan, ada yang Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Tetapi belakangan ini dia bilang, jumlah umat Katolik itu menjadi 60%. 60%. Terus yang 30% kemana? Rata-rata dia bilang menjadi ateis. Kalau dari Katolik ke ateis, itu biasanya proses. Dan setengah Islam biasanya. Ya. Katolik itu kan menolak Tuhan. Menolak Tuhan. Menolak Tuhan itu kan la ilaha. Betul. La ilaha tidak ada Tuhan. Benar. Setengahnya lagi illallah. Ya? Ya. Tinggal setengah lagi aja itu. Iya. Jadi menjadi ateis itu kata Ustadz Adi sama dengan setengah Islam. Ya? Karena mengamalkan separuh dari kalimat tauhid la ilaha tadi. Tidak ada Tuhan. Nah yang separuhnya lagi bergantung sebesar apa kita bisa memberikan pengaruh dakwah kita kepada mereka. Nah saya lihat peluang ini sangat besar. Nah sangat besar. Dan yang paling banyak menggugat agama mereka sebenarnya bukan kita, bukan orang Islam. Tapi umatnya sendiri menggugat agamanya sendiri. Akhirnya mereka keluar. Nah kalau kita berhasil mendakwahi mereka, kan tidak mustahil mereka akan kita tarik kepada Islam. Sayangnya kita umat Islam ini belum bisa menjadi representasi dari agama kita. Coba kan mereka ragu nih. Dia ragu terhadap agamanya. Kenapa ragu? Boleh jadi agama yang dia anut selama ini mungkin tidak bisa memberikan solusi apa-apa dalam persoalan hidup dia. Bayangkan di sebuah negara, di situ ada Vatikan, kan boleh dikatakan gagal. Gagal Vatikan membina umatnya. Betul enggak? Ada enggak kita ke Saudi Arabia? Di sana pusat Islam kita katakan. Ada enggak kita dengar di Saudi Arabia orang rame-rame keluar dari Islam menjadi ateis? Ada. Kita enggak jumpa, enggak dengar ya kan? Nah, jadi ini sebenarnya di Eropa itu
peluang kita untuk mendakwahi mereka kepada Islam ini sangat besar. Pintu terbuka. Nah, saya waktu di Belgia, Ustaz, waktu di Belgia, jalan di Brussels itu, banyak orang memberikan salam kepada saya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kebetulan orang Arab. Ya, saya pergi aja. Karena ada yang dikejar. Sana, assalamualaikum. Sampai ke toilet, ada yang memberikan salam. Assalamualaikum. Lalu saya penasaran, saya tanya, dari mana Anda tahu saya Muslim? Dia bilang, aku lihat dari jenggotmu, katanya. Subhanallah. Rupanya jenggot ini punya kelebihan juga ini ya. Dia tahu kalau saya Muslim. Lalu saya tanya, bukankah orang Yahudi juga punya jenggot? Oh iya, orang Yahudi punya jenggot, tapi kubisnya panjang. Nah, saya yakin Anda Muslim. Maka saya berikan assalamualaikum. Kebetulan orang Pakistan. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang ini agama yang paling pesat perkembangannya di Eropa itu nomor satu ya Islam. Tapi jumlah orang yang masuk ke ateis itu lebih besar ketimbang yang ke Islam. Bayangkan 30% itu baru di Italia, belum negara-negara yang lain. Artinya dakwah kita ini belum seberhasil ateis. Seandainya kita bisa memberikan warna, membangun satu citra yang positif tentang Islam ini, ketika umat lain meragukan kebenaran agamanya, kemudian image yang terbangun Islam itu adalah agama yang damai, agama yang indah, agama yang rahmatan lil alamin. Saya yakin semakin banyak orang yang tertarik kepada Islam. Sayangnya dari kalangan awam mereka ini tidak selamanya melihat konsep Islam. Mereka hanya mendengar di televisi, di media, betul nggak? Dan biasanya orang awam melihat Islam itu dari perilaku umatnya, bukan dari konsepnya. Hanya kalangan tertentu saja orang-orang yang terdidik mungkin melihat Islam dari konsep, tidak melihat dari perilaku umatnya. Tapi secara umum umat lain akan melihat Islam dari mana? Wajah orang Islam itu sendiri. Nah, kalau sekarang kita bisa menjadi iklan dari agama kita, oh Islam itu agama yang hebat, saya yakin ketika mereka ragu terhadap agamanya, tidak mustahil mereka akan masuk kepada Islam ini. Artinya ini tugas kita semua mengiklankan agama kita, bahwa agama kita tidak seperti yang mereka bangun itu. Maka kita mau tidak mau harus menguasai media. Ya, media kita kuasai hari ini supaya kita bisa mengiklankan agama kita dan perilaku umat kita sekaligus. Nah, terkait dengan program kita tadi, Ustadz Adi menyinggung, orang-orang yang banyak masuk Islam belakangan ini, kan tidak cukup mereka hanya sekedar berikrar 2 kalimat syahadat, kemudian kita serahkan kepada mereka sertifikat masuk agama Islam. Sebenarnya harapan kita kepada para mu'allaf ini, bagaimana mereka bisa menjadi ujung tombak kita dalam dakwah ini. Contoh pengalaman saya pribadi, Ustaz. Santri-santri kami, dulu gini, mula-mula saya ekspansi dakwah ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada seorang bapak, menyerahkan anaknya ke saya, 2 orang, putri. Karena belakangan ekonomi mereka, dilihat saya baik, saya suka bantu-bantu mereka, tidak banyak, mungkin 50.000, 100.000, karena saya prihatin melihat ekonomi mereka. Datang seorang bapak bilang sama saya, Pak Ustadz, saya minta tolong sama Pak Ustadz. Apa Pak? Ini kan anak saya ini sudah putus sekolah, karena saya tidak mampu menyekolahkan anak saya, gak ada biaya. Saya lihat di Islam ini ada harapan. Pak Ustadz siap enggak, berkenan enggak membantu saya untuk menyekolahkan anak saya? Tidak apa-apa, anak saya diislamkan. Kata bapak ini, agamanya Katolik. Saya tanya, anak bapak yang mana? Itu anak saya, putri, 2 orang. Anak bapak mau nggak masuk Islam? Insya Allah mau. Yang penting sekolah. Lalu saya bilang, bapak harus bikin pernyataan tertulis bahwa ini atas permintaan bapak. Serahkan ke saya surat itu, baru nanti saya syahadatkan, kemudian saya sekolahkan anak bapak. Bikin tertulis. Habis itu saya panggil anaknya. Benar kamu ingin sekolah? Iya. Benar kamu mau Islam? Iya. Kesadaran pribadi tadinya atas kemauan orang tua, tapi saya sekarang mau. Yang penting sekolah. Oke, saya syahadatkan, langsung bawa ke Jakarta 2 orang sekaligus. Alhamdulillah Bapak Ibu, kebetulan pesantren kita mu'alaf di Bintaro itu lumayan bersih lah, lumayan bagus gitu. Saya bawa ke Jakarta, saya kasih tempat tidur yang pakai AC. Bayangan, dari rumah yang lantai tanah, ya dindingnya gedek, makannya singkong, kita bawa ke Jakarta pakai pesawat terbang, bukan kapal laut. Bawa ke Jakarta, kemudian kasih tempat yang ber-AC, makanannya enak-enak, saya pilih sekolah dia sekolah yang bonafit, saya kasih dia kendaraan motor, dikasih jajan, seminggu kemudian anak ini telepon ayahnya. Ayah, tidak sia-sia,
tidak salah ayah menyerahkan kami ke Ustaz Nababan untuk disekolahkan dan diislamkan. Ternyata kami di sini ayah dimuliakan dalam Islam, dihormati kami, diangkat derajat kami. Kalau begitu ayah sama ibu masuk Islam saja. Yang dakwah anaknya, bukan saya lagi. Subhanallah. Lalu kata ayahnya, oh begitu? Iya ayah. Kalau begitu adikmu aja ajak lagi. Pas saya ke sana lagi, sebulan kemudian datang ayahnya, bilang, Ustadz, ini anak saya, adiknya si Fulan ini, gak apa-apa islamkan lagi. Saya islamin. Saya bawa ke Jakarta. Nah berita menyebar, banyak berita-berita di kalangan Kupang itu. Ada Ustadz Nababan dari Jakarta, suka bantu orang-orang yang miskin, ya, dan anak saya sudah disekolahkan di sana, maka yang lain Pak, nyerahkan juga anaknya ke saya. Orang tuanya Katolik, diserahkan ke saya. Rame-rame datang. Maka waktu itu, waktu lagi rame-ramenya Ustadz, saya undanglah pengislaman itu duta besar Saudi, duta besar Irak, duta besar Sudan, duta besar macam-macam itu, saya datangkan ke pesantren, menyaksikan pengislaman itu. Akhirnya Pak, ini berita makin menyebar kemana-mana, makin ramai orang yang menuntut, sampai terakhir Raja Kupang itu masuk Islam. Allahu Akbar. Kenapa? Saya tidak membayangkan tadinya dengan dakwah Bilhal yang sederhana ini, akan bisa menggugah orang-orang di sana. Setahun ini sudah puluhan kita Islamkan. Dan itu saya cuma 2 awalnya. 3 lah. Selebihnya, anaknya itu yang berantai, yang mengislamkan orang tuanya, mengajak. Sampai Pak Dubes Saudi itu kebingungan, dikit-dikit bawa ke rumahnya pengislaman. Kok gampang banget, saya satu aja susah, dia bilang. Ya, ternyata memang perlu ada metode dakwah. Dan dakwah yang paling baik itu dakwah Bilhal itu. Kita berikan contoh yang konkret. Saya kebetulan ya, karena ada pengalaman mantan dari sana kan tahu trik-triknya. Karena dulu pun kita pelaku, tapi jangan ngomong ya. Ya. Kenapa? Dia suka bantu gitu ya, dia bantu. Nah ini kalau kita balik, kita kepada mereka juga membantu, apa salahnya? Karena agama kita kan agama yang rahmat. Siapapun kita bantu, betul nggak? Tapi bukan dalam rangka membujuk orang kepada Islam, enggak. Kan memang dakwah seperti itu. Kalau kemudian dengan perilaku kita ini orang tersentuh, masuk agama Islam, kenapa tidak? Asal itu hidayah. Karena Islam tidak boleh maksa, tidak boleh ngiming-ngiming. Kita bantu dia adalah tanpa tendensi apa-apa. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan cara kita seperti ini mereka dapat hidayah, alhamdulillah. Tapi konsekuensinya mereka kita bimbing. Subhanallah. Kemarin Ustadz, seminggu yang lalu, tiba-tiba kami dikunjungi pengurus perguruan tinggi Jamiah Islamiyah Afrika yang di Sudan. Petingginya langsung ke An-Naba datang. Dia saksikan santri An-Naba itu baca Quran mu'allaf baru berapa bulan, sudah banyak hafalannya, dia terkagum-kagum. Apa dia bilang? Ini An-Naba ini terbuka lebar pintu gerbang kampus kami untuk memberikan beasiswa kepada santri An-Naba belajar ke Sudan. Subhanallah. Dan itu dia bilang, tidak kami berikan kepada pesantren-pesantren yang lain. Ini hanya khusus kepada An-Naba. Allahu Akbar. Yang tahun ini sudah, ya, eksperimennya sudah 4. Dari An-Naba, 2 di Ustadz Adi di Sudan tahun ini. Alhamdulillah. Jadi saya pikir mu'allaf ini kalau kita bina, kita kader, kita bentuk, kita terbiah, berdakwah, saya yakin bobot dakwah mu'allaf ini kepada keluarga dia lebih hebat daripada kita, betul? Maka alhamdulillah saya dengan Ustadz Adi tadi ngobrol-ngobrol, kita ada tanah 5 hektar di Bogor Ustadz. Itu rencana kita, udah ngobrol sama beliau tadi, akan kita bangun pesantren mu'allaf internasional. Mengingat di dunia hari ini orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Dan memang harus kembali kepada Islam. Tidak ada pilihan yang lain. Harus kepada Islam ini. Nah, apakah mereka hanya bersahadat? Tidak. Saya kemarin sempat jumpa dengan Yusuf Estes. Waktu datang ke Jakarta. Wah, bagaimana Yusuf Estes ini luar biasa. Ya, mengislamkan orang. Tapi dia mengislamkan doang. Hanya mengislamkan saja. Tidak punya waktu untuk membina para mu'allaf itu. Maka bersyukur kita. Ada berita baik Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz Syamsi Ali. Insya Allah. Baru saja bebaskan lahan berapa puluh hektar di Connecticut di Amerika, akan dibangun pesantren pertama di Amerika. Takbir. Ya, akan dibangun pesantren pertama di Amerika, insya Allah. Kalau itu nanti sudah jadi, ya, orang-orang yang di Amerika di sana yang mu'allaf ini akan bisa mendapatkan bimbingan agama. Nah, yang di Indonesia ini, saudara, dari Aceh sampai Papua ini, banyak sekali orang-orang yang dapat hidayah, tapi tidak tersentuh pembinaan. Karena ulama-ulama kita, kiai kita, ya, tidak terpikir selama ini untuk membina khusus para mu'allaf ini. Padahal itu aset. Bahkan ada yang kritik sama saya, Ustaz, kan tidak ada mu'allaf dalam sejarah. Mana ada mu'allaf dalam sejarah? Nah, dia bilang gitu kan. Orang kalau sudah masuk agama Islam, ya sudah Islam saja. Gak perlu kata-kata mu'allaf. Jangan ada dipisah-pisah, ini mu'allaf, ini tidak mu'allaf. Saya bilang begini, mu'allaf ini sebenarnya, kita bikin kata mu'allaf. Kebetulan kan dalam Al-Quran ada juga kata mu'allaf 1. Dalam surat apa itu? Al-Baru'ah.
Ayat 60 itu kan. Maksud saya, dengan kita membuat nama mu'allaf untuk mempermudah kita, menginventarisir, dan sekaligus memberikan bimbingan khusus kepada orang-orang yang baru masuk Islam ini. Sebab mereka ada lintas usia. Ada orang yang masuk Islam umurnya sudah 60 tahun. Membina orang yang seperti kan ada kekhususan, betul nggak? Perlu ada tempat yang khusus. Dan Alhamdulillah Ustadz Adi, An-Naba ini boleh dikatakan relatif berhasil dalam hal membina para mu'allaf. Ya, rata-rata 1 bulan setelah masuk Islam itu, mereka sudah bisa dan lancar membaca Al-Quran. Coba kalau tidak ada tempat pembinaan, kemana mereka akan belajar? Mau gabung sama anak-anak, dia gengsi. Tidak mungkin kan? Akhirnya apa? Selama ini hanya bersyahadat saja, tidak ada pembinaan sama sekali. Nah, Alhamdulillah, guru kita Ustadz Adi Hidayat, ya berkenan kita nanti akan sinergi dalam dakwah ini. Ya, mudah-mudahan tanah yang 5 hektar itu bisa kita bangun secepat mungkin insya Allah. Sehingga para mu'alaf yang ingin belajar tapi tidak ada tempat, ya kita siapkan tempat mereka. Dan An-Naba ini juga terbatas. Kita aja sudah penuh. Baru 60-an orang santri kita putra-putri sudah penuh. Artinya kekurangan tempat. Sedangkan yang ngantri pengen belajar itu masih banyak sekali jumlahnya. Nah, kemana mereka kita tampung? Nah, begitu Ustaz. Baik. Jazakumullah khair Ustaz Syamsul Arifin. Itu biasanya kesungguhan itu bisa dilihat dari semangat. Semangat itu bisa nampak lewat suara. Dan beliau sudah menunjukkan ketiganya. Sungguh-sungguh semangat dengan suara yang luar biasa. Tinggal bagaimana kemudian respon kita untuk sama-sama bersinergi dari apa yang Allah titipkan kepada kita semua. Antum ada ide, silakan idenya disampaikan supaya bisa ditampung. Kira-kira Ustaz, ini lebih baik mu'alaf ini dikasih pendidikannya seperti ini. Atau teman-teman yang pernah belajar dari mu'alaf, sampaikan. Itu ada tenaga, ayo kita sama-sama nanti. Ya, barangkali dalam proses pembangunannya, kita sama-sama bawain bataknya, saya yang naruh batunya, macam-macamnya. Jadi amal kita pun ada. Antum yang ada titipan uangnya, ya kita nabung sama-sama. Sama-sama dengan semuanya. Supaya itu jadi milik kita semua. Saya tidak ingin ada pesantren dikenal pesantren Ustaz Nababan. Tidak, ini pesantren untuk kita semua. Bekal kita untuk menuju akhirat. Tinggal nanti kita sinergikan. Dan Alhamdulillah, saya sih berusaha untuk bisa seluruhnya bisa bersinergi. Ini nanti dari kami apa yang bisa dimaksimalkan. Ustaz Nababan insya Allah dengan program mu'alafnya. Nanti pendalaman Qurannya misalnya bisa dikirim ke sini. Kemudian bisa diprogramkan yang lainnya lagi. Bisa ke depan. Alhamdulillah, tadi yang utusan Sudan, setelah dari An-Naba, juga berkunjung ke tempat kami. Ya, jadi kita juga diberikan tadi gambaran-gambaran, nanti bisa disinergikan. Kalau dari pesantren Ustaz Nababan diberikan kuota sekian untuk mu'alaf, di kami diberikan kuota juga sekian untuk yang tidak mu'alaf. Di Anda yang bukan mu'alaf, silahkan ambil kuota yang ini. Anda yang mu'alaf, ambil ke sini. Jangan sampai Anda ngaku-ngaku mu'alaf atau tidak mu'alaf datang ke sini kan. Jadi agak terbalik. Jadi insya Allah semuanya ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Jadi teman-teman sekalian, untuk itu saya mengajak kepada kita semua dimanapun berada, kesimpulan dari Ustaz Nababan yang tadi disampaikan. Satu, nampaknya apa yang disampaikan oleh Nabi itu tentu sungguh ada bimbingan dari Allah yang tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Nabi menyampaikan, "Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq." Saya tidak diutus kecuali yang paling utama adalah untuk menyempurnakan perilaku yang mulia. Dan ternyata yang paling efektif dalam dakwah Nabi, umumnya kalau Anda ambil persentase, itu sebagian besarnya nampak dari akhlak Nabi SAW. Karena itu saya ingin mengajak, profesi apapun kita, tinggal dimanapun Anda, mari tunjukkan keindahan Islam dalam aktivitas kita. Anda jadi karyawan, tolong tunjukkan nilai Islam. Islam tidak mengajarkan dusta. Islam tidak mengajarkan korupsi. Ditampilkan kejujuran, tampilkan kemuliaan, tampilkan ketawaduan. Demikian juga jadi apapun Anda, jadi birokrat, jadi diplomat, jadi ustadz. Dan kalau itu sudah maksimal dalam kehidupan kita, insya Allah barangkali nampak keindahan Islam. Dan kita tidak sampaikan dengan kata-kata pun, itu akan menjadi pilihan dalam kehidupan untuk semuanya. Yang kedua, tidak ada paksaan dalam dakwah kepada non-muslim. Jadi bahasan tadi yang disampaikan pun, itu semua bahasan-bahasan indah. Jangan sampai pulang dari sini, maksa kepada orang, ayo masuk Islam. Islam itu indah, Islam itu begini, Islam itu begini. Kalau tidak, itu tidak diperkenankan. Ya, jadi tawarkan dengan perilaku kita pada nilai kebaikan terakhir. Bagi yang ingin memperdalam nilai-nilai kemuliaan keislaman, silakan nanti yang teman-teman baru di tahap awal, atau yang teman-teman mu'alaf dimanapun Anda berada, Anda bisa langsung menghubungi Ustaz Nababan dengan turunan-turunan kolega beliau, supaya bisa mendapatkan arahan yang spesifik. Adapun teman-teman yang ingin mengembangkan nilai-nilai yang lain, Al-Quran ataupun Sunnah, silakan bisa belajar ke guru manapun. Kalau Anda melihat di saya ada kebaikan, silakan ambil. Kalau tidak cocok, ambil ustadz yang lain. Tidak usah saling mencela. Mencela itu buang-buang energi. Yang paling aneh, Anda nggak suka, tapi Anda ngikutin. Dan Anda ngikutin untuk mencari kesalahannya. Itu Anda makhluk paling aneh di muka bumi. Ya, paling aneh di muka bumi. Sudah ngabisin kuota, ngelihat, dan ditujukan untuk kepentingan maksiat. Ya, dan tidak ada pahala kebaikan-kebaikan di dalamnya. Baik teman-teman sekalian, setelah itu mengeluarkan keterangan cepat dan bohong-bohongan. Maka Anda sama dengan... itu ya. Sudah, balik ke sini. Insya Allah, kapan dimulai itu pesantrennya Ustaz? Yang di Bogor. Yang di Bogor. Ini gambarnya sudah selesai. Baik. Tinggal kita nunggu peralihan sertifikat hak milik menjadi wakaf Ustaz. Baik, nanti kalau sudah ada selesai, programnya sudah ada, nanti di-sharing bersama lagi Ustaz. Ustaz. Supaya nanti kita semua bisa sama-sama bersinergi. Termasuk insya Allah bulan depan,
tambah 1 hari, bulan depan kan April, tambah 1 hari berarti 1 Mei, kita pun insya Allah akan memulai proses pembangunan barangkali pertama kali pesantren kadar ulama di Indonesia. Itu nanti kita akan siapkan betul ulama-ulama yang spesifik di bidangnya. Dia nanti ada bidang Quran, Qurannya apa? Quran aja sampai selesai S3-nya. Ya, kemudian nanti ada tafsir, ada hadis dan macam-macam. Tempatnya di Lembang, di Bandung. Nanti kita akan mulai proses awal pembangunannya pada 1 Mei dan menerima siswa di awal tahun yang akan datang. Nanti mudah-mudahan nanti ada sinergitas yang baik dengan Ustaz Beban juga dengan yang lain supaya hidup kita bisa berubah, negara kita terbantu dan insya Allah Islam akan mulai berjaya di kemudian hari dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya harap kita jadi pelakunya, bukan jadi penonton.